Ini gue ngambil. Disuruh main gitar. Apa namanya? Kalau kita lihat dulu posisi. Nah, ini enggak. Iya, posisi Biar seimbang ya. ya. Seimbang. Pohon. Bisa dulu. Oke. Besar dulu nih, biar cahaya nih. Tengah dari luar gitu. Nih om nih, tas dulu nih. Kalau Ini main gitar nih. iya. Aneh sudah jadi seniman. Ya. Nah, mantep tuh. Wah. Posisi cak. Oh, kita begini. Jadi bisa sambil nyanyi berarti nih om. Bisa. Iya. Menyanyi juga bisa. Iya. Itu deh ketik gitar. Aneh. Nikmatin. Aneh kalau main gitar gini saya bingung mau nyanyi lagu apaan. Wow, saking banyaknya lagu apa gimana? Saking nggak ada yang tahu. Iya. Yang bisa aja om. Iya. Aku jadi pengen pakai kacamata juga. Oke ya, Ani bawain satu lagu aja Oh, ya. iya. Satu lagu atau satu album? Satu lagu aja ya. Satu lagu aja. Oke. Bisa aku ingkari, engkaulah satu-satunya yang bisa. Lupa tadi ada kahon om. Oh, ini nggak ke bawah. Oke, saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang dinyanyikan sama Krisdayanti. Judulnya Menghitung Hari. Betul hari. Lagunya Kang Kredit. Menghitung hari. Ya, tak salah. Langsung aja. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti akankah ada. Jelas ku minta tulus hatimu, bukan puisi. Pahamkan saja, oh balas maramu, cinta itu takkan ada. Jelas ku minta tulus hatimu, puisi. Pergi saja, cintamu pergi, hilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Oke, one more time. Oh, pergi saja, cintamu pergi, hilang saja pada semua,
biar semua tahu adanya. Diriku kini sendiri, diriku kini sendiri. Oke, kita kapan podcast ya? Mumpung ada kita. Sekarang baru kita ngobrol-ngobrol. Bentar kan nih, apa mau dipegang nih? Taruh aja deh. Oke, kita taruh. Gue deg-degan kalau pakai sama Marcel, bener. Minum dong, kopi nih, kopi. Kopi. Yang putih. Ya. Kopi. Ya, jadi mumpung kebetulan lagi didatengin sama konten kreator kita, Bang Andi Bogel, ya, yang main ke rumah nih, yang silaturahmi. Karena ada tempat juga nih, lagi kosong. Kita bikin inilah sekalian Podcast dah. Emang jodoh nih. Kita gue lagi mau konten Om Bogel yang sekarang udah banyak dapet cerita misteri. Makanya gue pengen dia cerita misteri, jangan dia yang minta cerita dari orang. Sekarang gantian dia harus cerita misteri di gue. Gimana dong? Aneh. Kabarnya Om? Alhamdulillah. Baik. Ucapin dulu Ya. buat Marcel Lovers. Buat Marcel Lover, thank you banget udah pantengin terus nih di channel Marcel Lover. Semoga channel Marcel Lovers semakin jaya, sukses dan wadidaw. Itu juga doa yang sama untuk Om Bogel nih yang udah punya 2 channel. Kasibu juga ada cerita misteri gitu. Nah ini yang mau aneh tarik dari ceritanya si Om nih, kok dari Kasibu bisa ke cerita misteri gimana tuh? Ya ente udah senang yang horor-horor apa gimana sekarang ya? Udah Kayak aneh sih sebetulnya sih. Awalnya Casibo itu kontennya kan biasa nostalgia nih. Ya. Lari-larian lah, kita lari-larian sekolah deh ya, sejujurnya sekolah. Kita ketemu sama orang yang pengen tahu pengalamannya waktu masih mudanya seperti apa ya. Ya. Banyak yang pengen tahu zamannya kita muda gitu ya, di era 90-an gitu. Di era 90-an. Karena jujur kalau untuk cerita di tahun 90-an tuh kayaknya lebih menarik ya, lebih menegangkan karena awal cikal bakalnya itu terjadi komunitas di situ. Contohnya kayak basis gitu saya. Iya. Nah, dulu nih gue bingung juga mau narik cerita misteri apa kita begitu ngomongin basis, gue jadi terlintas gini, oh iya dulu ente kalau nggak salah awalnya di basis 8 dulu, benar. Iya. Jadi nggak saya pungkirin dan saya jujur kalau saya dulu awalnya naik 86, tapi ulangnya nih saya, ulangnya. Jadi dulu kan belum terbentuk basis Cus 40 nih, belum ada lah, masih zamannya Hendrik dulu yang bawa. Gitu. Yang bawa basis itu orang Cina loh. Cus 40 itu orang Cina yang bawa, namanya Hendrik ya. Hendrik satu. Itu dia tahun berapa itu? 90 zamannya Bang Kedan lah dia 90. Oh 90-an, Iya. 90. Oke. Jadi kalau perginya sih nggak terlalu banyak ya, itu cuman berlima dari Cilitan kita tuh 5. Terus dulu di era itu masih di Cilitan ininya ya. Terminal Cilitan ya. Masih Cilitan. Kita sampailah di sekolahan itu. Nah, emang dulu udah ada tuh Rivoli tuh, Captur. Iya. Ya, tapi belum ganas dulu, masih biasa-biasa aja. Sampailah di situ, nah kebetulan
saya kan di STM 5 negeri nih. Di situ kan ada mentor saya tuh Bang Kedan dulu sama almarhum Bang Gao. Yang notabene-nya mereka anak 806. Ya akhirnya dia taruh ini aja 806 ya Bang, saya anak 806 Bang. Nah akhirnya saya masih pada kelas 1 tuh, saya Oges. Mantek belum ada, Jojo juga belum ada. Belum, masih zamannya 806 tuh yang dulu ini saya Arnold. Arnold yang bawa tuh dulu 806. Masih ada lagi Bang Joko, Bang Kimel, banyak dah. Tahun 90-an tuh 806 deh. Kalau Bang Cikil masih ini ada. Ya, assalamualaikum. nggak ada. Padahal kan, halo. Ya, oke. Rokok lagi, rokok lagi. Ya. Terus jadi di 86 antara. Iya, waktu itu masih Bang Kikil kelas 2 saat itu, aneh kelas 3-nya. Nah, sering dia tuh kalau Nini kan masih kelas 2 tuh, model Nini. Aneh pulang ya naik 806 ya paling ya ketemunya SMA 7 dulu Gambir. Ikutan turun itu sama SMA Api. Tapi ada yang ini nih yang berkesan dia aneh dulu tinggalnya nggak pulang ke rumah nih, jadi aneh tinggalnya di Menteng Sukabumi, Mensuk, rumahnya Opik, anak STM 1. Pulangnya ke situ. Pulangnya ke situ. Ada 8 bulan tinggal di situ. Kamu lu nanti di mana sebelumnya? Di Kampung Rambu. Oh, kamu rambutan dia. Oh. Iya. Iya, kamu rambutan. Ya kan yang cus 40. Iya. Tapi aneh pulangnya dulu kagak pernah ke rumah, ke Menteng Sukabumi. Iya, kalau ada Bang Opik. Ada di sana. Sempet juga deh kenalan sama anak situ dulu sama Boker. Ada tanah STM 5 Boker. Nah, Boker kan tinggal di Tambak. Masih berangan tuh. Iya, jadi ya Boker sering tidur juga, anak metal. Ada teman aneh namanya metal dulu. Tinggal situ deh tuh. Nah kalau dari situ berangkatnya 806 juga kita. Memang saya dulu 806 lah. Bukannya 40 kadang-kadang lah berangkatnya doang, tapi kalau pulangnya always 806. Karena jalur 40 dulu nggak ada tantangan. Ya jujur aja belum ada musuh. Musuhnya saat itu kelas 1 ya. Iya. Paling musuhnya sama anak SMA 10 kita saat itu. Poncol juga nggak terlalu geragas saat itu. Berarti ketemu di Senen doang tuh kalau sama Catur. Iya, sampai di poli udah selesai kita sampai sana tidur dah. Kagak pernah ribut. Sama penerbangan dulu, penerbangan UPI masih berkawan. Sama Israel, apalagi Israel. Belum ya. Gitu. Sama Doski 1 juga masih ya nggak ribut lah kita saat itu. Nah terus sama BM apalagi BM 1, itu lagi deh. Oh gitu, dia RMT itu belum deh, RMT kelas 1 deh ya belum ya? Belum ada tuh masih aman-aman ya? Iya masih aman, jadi karena nggak ada tantangan, aneh naik 806 nih, dia bisa larian di Menteng. Iya. Jarang-jarang kan larian nih di komplek elit kan. Yang Surabaya kan tuh, yang Surabaya tuh deh, mereka sama Api. Nah udah, singkat cerita, aneh nggak naik kelas nih ceritanya. Oh gitu, masih betah deh. Saya yang guru. Iya benar. Karena 7 orang kelasan aneh nggak naik. Itu padahal pinter-pinter loh anaknya, pinter bohongin guru. Barulah aneh di situ. Aneh naik cus 40. Dulu belum ada cus 40. Nggak ada tuh. Tapi kalau yang aneh lihat dulu, kalau yang nggak naik itu bukan karena faktor nggak pinter ya, itu pasti karena ada satu hal. Biasanya
berangkat dari rumah ke sekolah cuma nggak pernah masuk kelas. Mungkin seharinya absennya itu absen lah pasti. Kalau untuk pelajaran nggak mungkin. Kalau nih cariin. Nah makanya ada satu faktor pasti. Ya, jadi ada teman ketangkap nih yang mau kodim. Kau mau kodim 2 hari lah dalam tuh. Pas keluar bilang, Gel, lu cariin. Salah nggak? Cewek cowok. Abri. Iya. Foto lu ada urutan nomor 2. Mana takut? Oh, iya. Mana urut-urutannya gue bilang Indonesian Idol. Oh ternyata udah ada daftarnya. Ada daftarnya, ada foto lu Gel. Nah, aneh jujur dulu nih sekolah ya. Udah rambut pakai minyak nih. Sebelum ada tuh. Belah tengah pakai minyak, kacamata miminan. Iya. Bulat nggak kacamata? Biasanya bulat tuh dulu zamannya. Kejolen orang. Iya biasanya. Yang mana aja yang penting kacamata. Miminan. Pakai tas gembok belakang. Wah, kancing sampai leher, kancing. Mau ceritanya nyaru nih. Jadi nyaru biar nggak sesuai dengan foto nih gitu. Iya. Pak. Ya. Ya, deg-degan tuh. Masuk sekolah deg-degan, ini deg-degan. Akhirnya aneh sering cabut ke Istiqlal sama pastor baru. Nah, orang tuanya dipanggil. Marah-marah tuh pulangnya tuh dimarahin aneh. Lu sekolah apa-apaan sih, lu sekolah di kebun lu ya. Sampai nggak masuk sekitar 40 hari aneh nggak masuk. Oh iya. Selama sebulan lebih lah aneh nggak masuk tuh. Akhirnya tinggal kelas lah aneh di situ. Karena orang-orang. Ya. Kalau cerita aneh tuh waktu akhirnya begitu naik kelas 2, kelas 1 lagi Pak. oh iya, kelas yang kedua nanti tahun kedua gitu maksudnya. Iya. Baru ke 40 langsung pion. Nah itu udah ada pasukan. Udah mulai banyak gitu ya. Dulu yang bawa Poik namanya. Dia tinggal di Berlan. Dulu yang bawa 40 tuh Poik. Nah, berarti Poik kelas 3 tuh. Poik kelas 3. Dia masih zamannya Naning. Iya. Oh, ada kelas 1 lagi. Iya. Nah itu barulah di situ kita pure naik 40 pulang pergi. Nah itu udah mulai ribut tuh sama Doski gitu. Terus belum ribut juga sama kapal, belum sama Ponco udah ribut saat itu. Masih ya udah ada tantangan nih 40 nih. Udah mulai ada lah. Udah mulai bisa larian siang. Akhirnya sampai kita tuh disewa tuh sel sama anak SMA 22. Nah dengar nggak SMA 22 Hutan Kayu? Jadi kita dulu nyerang Arsis. Yang pernah sekolah di Arsis nih, aneh pernah serang dulu nih. Sempet deh di Arsis ya? Iya serang Arsis. Aneh kan nggak tahu nih Arsis gimana ya. Aneh mau metal deh tuh. Arsis gimana? Nggak tahu ya, sekolahnya campur anak SD. Oh gitu. Iya. Jadi iya. paginya SD, siangnya Arsis nih. Iya. Jadi aneh masuk ke sekolahnya nih. Wah, ini mah sekolah SD. Karena aneh nggak tahu kan, jadi dulu sama anak sekolah mana itu dekat SMA 22 tuh ada sekolah swasta juga. Jadi dia ributnya sama Arsis, minta bantuan budut. Nah budut tuh disewa anak 40 tuh datang sebis kita di situ bawa Poik. Aneh masuk ke SD nih. Kita bukan anak SD katanya. Terusnya, Gel, udah berantem. Aneh nggak tahu itu di depan udah berantem. Kita masih di dalam aja, karena dulu ada ayun-ayunannya tuh, kayak jonjotannya dulu. Sekolah Arsis tuh, sekolah SD. Kita ribut sama siapa? Itu kan pada berantem kan, ada larian lah. Kok rambutnya panjang banget? Gondrong. Iya. Baju bebas nggak? Baju saya ada yang baju putih, ada yang pakai baju bebas sih. Aneh pikir, kita berantem sama anak ini musik rock nih kan. Jadi dia rambutnya panjang-panjang, Arsis itu, tapi muda-muda. Lantaran aneh kan. Kok rambutnya beginian sih? Ini sekolah kok rambutnya gondrong-gondrong. Gak diguntingin apa ngeburu? Iya. Ribut itu aneh tuh sama Arsis itu. Nah itu pertama kali tuh budut. Itu sekolah apa tuh? Itu namanya Arsis. Arsis itu apa? Arena siswa gitu.
ya kalah sih, sorry ya anak artis ya, tembus sih sama kita orang sih. Kita anak sekolah itu buat tentara bayar. Iya. Kita masih sendiri kelas 1 masih garang-garangnya. Tapi intinya bukan 40 yang ribut sama arsisnya. Bukan. Tapi Sewa sama sekolah lain buat arsis. Iya YPM apa gitu kalau nggak salah gitu. Dekat asis tahu tuh anak asis tuh. Iya. Cuma gara-gara cewek. Jadi salah satu anak cewek sekolah swasta ini punya pacar di 22, SMA 22. Asis juga punya pacar berebutan cewek. Karena Asis ini lebih garang dari sekolah swasta ini, kalah nih sekolah swasta nih sama Asis dibantai. Nah karena salah satu pelajarnya temannya Poik yang uang 40, ya nanti kita diundang ke sono, manik. Pokoknya kita nyerang sekolahan. Justru itu akhirnya jadi nyerang sekolah. Sebenarnya nggak ada masalah sama Asis kita. Cuma saat itu ya karena kita disuruh ke sono aja. Tahu sendiri mudut kalau dengar ribut. Buahnya gatel lagi. Gimana gue disamperin. Diundang lagi. Kan. Ada sajennya lagi. Kasih makan, kasih cairan lagi. Wah, kamu gatel gitu. Iya. Aneh kelas 1 tuh. Berarti tahun 91 jadian itu. Mudutnya Arsis tuh. 40-nya tapi ya. Oh, itu awalnya mulai. Itu ente di tahun kedua itu mulai deh naik 40 tuh. 40 tuh. Mulai ada masanya 40. Iya, mulai rame deh tuh di situ. Satu juga tuh mulai rame tuh, banyak deh yang masuk deh istilahnya. Iya rame, itu zamannya Blon, si Yok, banyak tuh pas satunya tuh kita. Banyak ciwi-ciwinya juga anak SMTK. Oh gitu. Iya dulu tuh. Jadi kita semangat. Jadi kita turun dari bis tuh ciwi-ciwinya tuh maju. Namanya kita jadi ada cheerleader suruh maju ya kita lihat saat itu. Nah, itu tuh mulai rame tuh 40 di situ tuh. Mulai rame. Jadi memang tahun 90 tuh 40 nggak terlalu rame, mungkin siangnya rame kali ya, tapi kalau paginya nggak rame. Oh iya, udah ente pagi ya. Dan itu pagi siang ente belum intens tuh, belum terlalu banyak kenal kali ya. Saat itu ya. Belum. Ya. Kan di Budut ini kan pagi siang itu kenalnya kan pada waktu puasa. Pada waktu bulan puasa itu, jadi anak pagi ini pada di Istiqlal. Nunggu sampai buka puasa. Iya, kadang-kadang sholat asar, barulah kita pada ke Pasar Baru, dan anak siang lah banyak tuh yang pada ke Pasar Baru. Nah, kita kenal di situ. Makanya selama ini Budut ini, Budut bisa kenal sih antara pagi siang. Ya kenalannya di saat bulan puasa itu. Gitu. Anak pagi pulangnya sore menjelang maghrib, nunggu maghrib lah istilahnya gitu ya. Iya, nunggu maghrib. Nah, jadi kita bareng tuh satu bis. Ada yang ke 63, ada yang ke 40, ada yang ke 86. Makanya kalau bulan puasa itu rame di basis tuh. Karena pagi siang lah. Di situ. Dan itu waktu pas zamannya ente itu masih di Cililitan ya? Cililitan ya, jadi basis di tongkrongan di situ. Dia di terminalnya apa di mana sih biasa? Di depan. Di depan. Dari terminal depan kita nih, jadi di sini namanya ada taman dulu. Nah, taman itu suka direbutin nih sama orang-orang nih, karena dekat lampu merah. Gitu. Jadi angkot-angkot itu, jadi kita di taman itu kayak istimewa tuh tongkrongan taman itu, dan itu khusus basis Budut lah yang nongkrong situ. Karena perebutan tuh sel. Situ. Kalau anak Bonser basononya no. Kalau anak jadi sebelah sono kan awal ribut nama Bonser itu kan waktu anak pagi pulang nih, pulang malam nih anak pagi nongkrong di taman itu. Biasa deh kan anak kan gitu, kalau ngumpul itu pasti mesti ada sajennya. Minuman, ya, kolekin anak mana nggak tau ger, kolekin sama anak-anak, nggak taunya itu anak Bonser.
olekin sedikit dapatnya deh. Berapa ya? Dikit bantai. Nah, kita saat itu belum tahu tuh itu anak Bonser. Bantai sama anak juga dia kan lari-larian kan kita bantai gitu. Nah besok begitu lagi, wah masih berani ke sono terus itu bantai lagi sama anak juga, akhirnya ribut tuh. Itu pertama kali awal ribut sama anak Bonser tuh awalnya di situ ribut pertama kali. Nah ini jadi cerita zaman jahiliyah nih namanya, cerita masalahnya misteri yang sekarang itu misteri juga sih. Tapi misteri terpendam gitu, misteri pelajar. Ya pokoknya kalau mau diceritain mah nggak selesai sampai berapa album. Wah susah perjalanannya, kita ratusan cerita banyak lah, banyak. Temen yang aneh ambil sekarang ini tentang kontennya Om Bogel nih, yang beralih dari cerita itu, cerita nostalgia pelajar, sekarang lari ke cerita misteri nih. Iya. Gitu. Apa emang udah merembet serem gitu? Gimana ceritanya tuh? Sebenarnya ente nggak perlu ambil narsum aja dari luar. Ambon aja ente taruh di sini depan muka gue sini. Pakai kamera, diem aja udah serem di misteri. Namun Kuncir 2 juga serem. Iya. Tapi nggak ada apa-apa, Kuncir 2 aja. Cerita misterinya banyak tuh sebenarnya. Iya. Kan dari mukanya misteri aja nih. Apa masih cerita dari mukanya lu bisa misteri, bisa nangkap gitu, bisa nih. Wah anak kayak misteri banget ini. Banyak sih yang Ambon bisa dirubah buat sorry. Kumus lu potong sebelah aja Bon. Tulus. Tapi yang lain lo nggak tahu tuh. Tapi kalau mau ke Ambon di podcast juga ada tuh, Ambon kucing, hanya di podcast juga ya. Sekarang udah jadi fenomenal tuh. Makanya di alam maya. Makanya Ambon ini banyak pertanyaan, banyak kan nanya Ambon. Iya. Viral ya. Banyak kan nanya Ambon. Ambon itu anaknya Catwoman bukan sih gitu. Kan Ambon kucing. Iya. Jangan-jangan anaknya si Catwoman. Om, gimana tuh ceritanya ente jadi cerita misteri itu? Nah, jadi gini. Awalnya aneh kan cerita podcast nostalgia. Cerita podcast nostalgia. Jujur, aneh belajar dari waktu aneh punya channel Bulucus 40 channelnya. Yang notabene-nya cerita tentang tawuran lah di jalur cerita basis Cus 40 lah, Salemba itu jalurnya kan. Pada kagak mau konten. Narsumnya nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau jadi narsum gitu. Nggak ada yang mau jadi narsum. Aneh belajar dari situ. Nah, cobalah aneh buka sendiri nih untuk Casibo ini, Casibo Bogel ini, cerita tentang nostalgia juga. Itu yang udah pada cerita di Bulu Channel, aneh suruh cerita lah di konten aneh nih Casibo. Konten lama-lama nggak ada yang mau juga. Entah kenapa gitu ya, mungkin mereka segan untuk menceritakan masalah-masa lalunya gitu loh. Dan ada juga yang nggak mau ceritain lagi, biarin dia, jangan sampai anak gue tahu kalau gue bandel. Jangan kan anak lo, malu tahu lo bandel. Soal-soal pakai nutupin diri lagi. Jangan. Dia takut datang mertuanya. Iya benar. Nah, karena aneh nggak ada narsum, barulah aneh ke cerita misteri. Tapi asik di misteri loh. Banyak komen. Sering diikutin. Wah benar, emang tuh benar tuh jadinya kalau seandainya tergantung kita lagi cerita apa, suasana juga mendukung. Iya. Gimana? Aneh pernah konten misteri ini di teman aneh di daerah Jati Asih, Bekasi. Udah konten kayak begini nih, hampir rumah videonya hilang. Kata yang editin, wah videonya hilang. Wah gila, lu bilang bisa hilang, terus gimana? Konten lagi wah katanya. Jadi aneh konten dalam rumah dan dia menceritakan tentang rumahnya. Di situ. Salah itu. Ceritanya denger. Dia nggak mau. Wah ceritain gue nih. Katanya denger. Terus
hilang videonya. Dia emang tinggal sendirian di rumah itu, kawanannya. Jadi orang tuanya udah nggak ada, kakaknya juga pada punya rumah, jadilah dia tinggal di rumah itu sendirian. Nah, telepon lagi, Bobi namanya, Bob, videonya hilang. Waduh bang, kok bisa hilang? Gue nggak tahu videonya hilang nih. Jadi gue konten lagi deh Bob. Ya udah kapan abang kemari? Ya udah nih, nanti deh kita ke situ kita kabarin. Nah hari Rabunya datang lagi nih ke situ sendirian. Nggak ada gimana nih datang sendirian. Ani bilang Bob jangan konten dalam rumah deh, serem. Ya udah deh bang, konten di mana? Konten di depan aja deh tuh depan rumah. Jadi kita nih ditutup, kita di depan pintu di konten, teras. Nah, konten-konten ngobrol-ngobrol gitu, handle pintunya ada ngobrek-ngobrekin, ngobrek. Kita sampai berhenti nengok, benar-benar ini sih tuh. Ya, jadi ya. Mungkin ada yang mau ceritain, ada yang kagak. Berarti setannya nggak mau diekspos, nggak mau ngetop deh. Yang malu tuh, ngapain gue lo di sini? Bisa begitu. Akhirnya habis konten ketakutan nih si narasumbernya. Ya, yang tuan rumah. Iya. Bang taruh nginep bang ya. Oh, gue bisa dicek. Tadi aja gue udah dikasih tanda. Emang ceritanya gitu ngapain maksudnya? Rumahnya itu kenapa? Padahal kan rumah dia sendiri. Iya rumah dia sendiri nih. Jadi yang lihat bukan dia, ceweknya. Oh gitu. Ceweknya ngasih tahu kalau ada. Kalau si Bobi ini kagak pernah dikasih unjuk, jadi teman-temannya yang main. Oh, teman-teman yang datang ke situ yang dikasih lihat. Iya, kayak saya pernah nih ke rumah dia dulu, masih kan satu kantor dulu. Jadi kita main PS sampai malam. Saya bertiga nih sama teman saya, Bobi, sama teman saya Jupri. Tiba-tiba Jupri nggak bayangan pakaian ke Jawara. Dia diam aja langsung. Pray, lu kenapa diam Pray? Bang, balik bang. Balik kenapa? Bang, gue balik deh bang. Jadi kalau balik gue balik, emang rumahnya sambung. Gelap rumahnya. Rumah Bobi itu. Akhirnya si Jupri balik, saya balik juga. Lu katanya balik pagi lu Jupri. Bang, gue ngeliat orang bang di dalam rumah Bobi. Pakainya pakai Jawara, kayak pakai biji gitu, pakai Jawara lah. Jawara ya, sarung angsi lah gitu. Wah bener bu, iya banget. Nah si Bobi itu